Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Kurnianingsih. Saya dari kelompok 8 dan saya akan menjelaskan tentang materi sholat berjamaah, sholat qashar jamak dan tata cara melakukannya. Oke. Yang pertama ialah sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan bersama, sekurang-kurangnya terdiri dari 2 orang, yaitu seorang imam dan seorang mukmin. Sholat berjamaah wajib bagi setiap mukmin laki-laki, tidak ada keringanan untuk meninggalkannya terkecuali uzur, atau dalam artian yang dibenarkan agama. Sholat berjamaah meskipun hukumnya sunnah tetapi sangat ditekankan. Adapun cara mengerjakannya adalah imam berdiri di depan dan makmum di belakang. Makmum harus mengikuti perbuatan imam dan tidak boleh mendahulinya dalam setiap gerakan. Sholat berjamaah mempunyai keutamaan dan pahala yang besar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah 27 kali lebih utama daripada sholat sendirian. Sholat yang disunahkan berjamaah ialah yang pertama sholat fardu 5 waktu, sholat 2 hari raya, sholat rawih dan witir dalam bulan Ramadan, sholat minta hujan, sholat gerhana matahari dan bulan, dan yang terakhir sholat jenazah. Yang kedua yaitu sholat qashar jamak. Yang pertama sholat qashar, artinya sholat yang diringkas, yaitu sholat fardu yang 4 rakaat, misalnya zuhur, asar, isya, dijadikan 2 rakaat, masing-masing dilaksanakan tetap pada waktunya. Mengqashar sholat hukumnya sunnah bagi orang yang dalam bepergian. Dibolehkan menyingkat sholat wajib yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat dengan syarat. Yang pertama yaitu jarak perjalanan sekurang-kurangnya 2 hari dalam perjalanan kaki atau 2 marhalah, atau dalam artian 138 km. Yang kedua yaitu bepergian bukan untuk maksiat. Sholat yang boleh diqashar hanya sholat yang 4 rakaat saja dan bukan qadha. Niat mengqashar pada waktu takbiratul ihram, tidak makmum kepada orang yang musafir. Sedangkan sholat jamak ialah sholat yang digabungkan, yaitu mengumpulkan 2 sholat fardu yang dilaksanakan dalam satu waktu. Misalnya sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur atau pada waktu asar. Sholat maghrib dan isya dilaksanakan pada waktu maghrib atau isya di dalam satu waktu. Nah, cara melakukan sholat jamak itu ada 2 macam. Yang pertama yaitu jika sholat subuh dengan asyar dikerjakan pada waktu zuhur atau maghrib dengan isya dilakukan pada waktu maghrib, maka jamak semacam itu disebut dengan jamak takdim. Dan yang kedua, jika dilakukan sebaliknya disebut jamak takhir, atau misalnya zuhur dan asar dikerjakan pada waktu asyar, dan maghrib dengan isya dikerjakan pada waktu isya. Selanjutnya ialah syarat sholat berjamaah. Syarat sholat berjamaah yang pertama yaitu adapun seorang imam yang memimpin salat tersebut, ada makmum sebagai orang yang mengikuti imam tersebut. Gerakan makmum menyesuaikan gerakan imam. Contoh, ketika imam sujud, makmum juga harus sujud. Sholat dilakukan pada satu tempat yang disetujui bersama-sama antara imam ataupun makmum, atau dalam artian yang lebar atau luas yang mampu untuk menampung jamaah yang akan ikut sholat. Sedangkan syarat sholat jamak dan qashar yang pertama ialah niat. Bacaan niat sesuai dengan pengerjaannya, muwalah atau bersegera. Di antara kedua salat yang digabung atau dijamak harus langsung dilanjut, tidak ada pemisah untuk melakukan sholat sunnah. Masih berstatus sebagai musafir atau masih dalam perjalanan jauh, belum sampai tujuan. Misal, ketika sedang takbiratul ihram sampai sholat yang kedua masih dalam waktu syarat sahnya salat menjamak. Yang selanjutnya ialah tertib. Lakukan urutan sholat sesuai urutannya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.
Contoh, jika sholat jamak takdim qashar, maka mengerjakan maghrib 3 rakaat dulu, baru 2 rakaat isya. Adapun tata cara sholat berjamaah dan sholat qashar jamak. Yang pertama yaitu tata cara sholat jamaah. Yang pertama ialah membaca niat. Tentunya antara imam dengan makmum berbeda bacaannya. Pasti semua udah tahu lah ya. Nah, kemudian makmum berada di belakang imam. Apabila jumlah makmum terlalu banyak dengan ruangan yang kurang memadai posisi imam, maka boleh dekat dengan makmum, tapi dekat namun tidak sejajar, beri jarak dengan tumit makmum minimal tidak mendahului tumit imam. Ketika ada makmum lain yang datang atau makmum masbuk, maka makmum pertama yang sebelumnya tadi mundur selangkah sehingga posisi imam ada di depan. Yang selanjutnya ialah mengikuti gerakan imam. Tata cara sholat berjamaah pastinya menjadi sah ketika makmum mengikuti setiap gerakan sang imam. Dilarang mendahului gerakan. Bagi syaf yang di belakang dapat mengikuti yang di depannya dan seterusnya. Yang selanjutnya ialah berada dalam satu masjid. Tata cara sholat jamaah yang benar berikutnya tentu imam dan makmum berada dalam satu tempat yang sama. Apabila masjid terlalu penuh dan mengharuskan sebagian syaf ada di luar, maka sholat tetap dianggap sah selama makmum mengetahui setiap gerakan sholat dengan jelas. Nah, yang selanjutnya ialah tata cara sholat jamak qashar, zuhur dan asar. Sholat jamak qashar juga bisa dilakukan dengan jamak takdim maupun jamak takhir. Berikut tata caranya. Yang pertama ialah niat sholat jamak qashar. Niatnya, bismillahirrahmanirrahim, usolli fardhu zuhri raka'ataini qashran majmu'an ilaihil asri jamak takdiman lillahi ta'ala. Nah, langsung takbiratul ihram dan melaksanakan sholat zuhur 2 rakaat, lalu salam, berdiri lagi dan berniat sholat yang kedua yakni asar. Dan selanjutnya takbiratul ihram, melaksanakan sholat asar 2 rakaat dan kemudian salam. Baiklah, saya rasa cukup untuk penjelasan materi dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.